IT for God, teknologi dan Tuhan. Kita akan mulai dengan satu fakta bahwa teknologi sudah mengubah dunia dan cara pandang manusia. Internet merevolusi komunikasi bahkan sampai ke titik di mana kita sekarang lebih prefer untuk menggunakan internet untuk sarana komunikasi utama kita gitu. Nah, dulu sebelum ada internet mungkin kita lebih suka pergi keluar, kita lebih suka jalan-jalan dengan teman-teman kita, tapi setelah internet kita lebih suka berkomunikasi dengan internet, lebih suka berbagi momen dengan internet, bahkan segala sesuatu yang kita lakukan sekarang kita melakukannya dengan internet, entah itu memesan makanan, entah itu membeli barang, atau juga apapun lah yang kita kerjakan sekarang sebagian besar kita lakukan dengan internet. Dulu sebelum ada internet, kalau kita mau mendapatkan berita terbaru, ayah saya dulu biasanya pergi ke toko buku untuk beli koran. Itu pagi-pagi sekali harus ke sana, nunggu sampai tokonya buka, baru bisa dapat koran yang terbaru, baru bisa tahu berita yang terbaru hari itu. Gitu. Dan kalaupun kita tidak mau repot, kita bisa berlangganan, nanti akan ada orang dari loper koran itu yang akan mengantarkan korannya kepada kita, tapi itu pun tetap sehari sekali, biasanya pagi-pagi. Nah, sekarang dengan adanya internet, satu klik atau satu tap saja sudah cukup untuk kita bisa mengakses berita apapun dari belahan dunia manapun, kapanpun kita mau. Gitu dengan tingkat keterbaruan yang sampai ke hitungan menit. Begitu sesuatu diposting di suatu tempat di dunia, kita bisa akses saat itu juga. Gitu. Jadi sedemikian besar revolusi yang disebabkan teknologi dalam dunia kita. Tapi di sisi lain teknologi juga memberikan dampak yang negatif itu, potensi dampak negatif itu ada mulai dari penyakit mata karena misalnya orang terlalu banyak menatap layar, atau juga sakit otot karena terlalu sering menggunakan keyboard dan mouse, atau juga sakit-sakit yang sifatnya lebih mental, misalnya seperti nomofobia atau antisosialisme karena lebih suka menyendiri dengan teknologinya daripada dengan orang lain. Nah, potensi positif dan negatif dari teknologi inilah yang akhirnya membuat orang, khususnya orang Kristen itu jadi bimbang, jadi dilema gitu, menentukan sikap terhadap teknologi ini. Jadi seharusnya orang Kristen itu pro atau kontra terhadap teknologi. Nah, jadi karena ada dampak positif, ada dampak negatif, itu yang bikin orang jadi dilema. Nah, untuk kita bisa menempatkan teknologi dalam posisi yang tepat dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan iman kita, pertama-tama kita harus bisa mengetahui bagaimana kita menempatkan teknologi dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi apa hubungan antara teknologi dengan Tuhan? Nah, ada beberapa pandangan tentang hubungan teknologi dengan Tuhan ini, dan kita akan coba untuk membandingkan pandangan-pandangan ini dengan kebenaran Alkitab untuk kita bisa tahu mana pandangan yang paling tepat gitu. Pandangan yang pertama adalah ini. IT or God. Tuh. IT, teknologi, atau God, atau Tuhan. Jadi pandangan semacam ini menganggap bahwa urusan teknologi itu tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan sama sekali. Jadi teknologi adalah teknologi, Tuhan ya Tuhan, jangan dicampur adukkan. Nah, jadi pandangan seperti ini itu orang yang mengikuti paham seperti ini menempatkan dirinya dalam dualisme sekuler dan rohani. Misalnya seperti ini, sekarang ada banyak perangkat yang didesain khusus untuk melakukan tugas tertentu. Yang contoh yang paling sederhana mungkin sekarang ada handphone yang khusus dibuat untuk main game seperti itu. Nah, jadi ini benar-benar HP ini digunakan untuk main game. Untuk membaca Alkitab pun enggak. Aplikasi Alkitab pun tidak didapati di situ. Karena memang buat seseorang ini HP-nya itu bukan sesuatu yang harus dikaitkan dengan Tuhan. Artinya ketika orang mengikuti paham IT or God seperti ini, ada satu aspek dalam hidupnya, yaitu teknologi,
yang tidak diserahkan atau tidak ditundukkan kepada Tuhan, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan atau kesenangan pribadinya. Nah, bagaimana pendapat firman Tuhan terhadap paham semacam ini? Tentunya ini jelas tidak alkitabiah karena Rasul Paulus juga dalam 1 Korintus mengingatkan, jadi entah apapun yang kita lakukan, entah kita sedang makan atau minum, atau apa saja yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, tidak untuk kepentingan atau kesenangan pribadi kita sendiri. Dan disitulah paham ini menjadi salah gitu, karena tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Itu paham yang pertama. Nah, pandangan yang kedua adalah ini. IT is greater than God. Jadi IT, teknologi itu lebih besar dari Tuhan. Nah, orang yang berpandangan seperti ini biasanya lebih mengandalkan teknologi daripada mengandalkan Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Jadi ketika dia mengalami suatu persoalan, ketika dia menghadapi suatu pergumulan, dia akan terlebih dahulu mencari solusinya lewat internet. Dia akan terlebih dahulu berpaling kepada HP-nya atau teknologi apapun yang dia miliki sebelum akhirnya dia menyadari mungkin kalau ternyata tidak semua jawaban bisa dia peroleh, baru setelah itu dia akan ingat Tuhan. Tapi secara umum orang-orang yang menganut paham seperti ini, IT is greater than God, mereka merasa mungkin tidak perlu Tuhan gitu, karena mereka bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan apapun yang mereka ajukan hanya dalam hitungan detik. Dengan internet, dengan Mbah Google, dengan apapun yang mereka bisa pakai. Jadi mereka merasa bahwa tidak perlu lagi Tuhan. Saya hanya perlu internet, maka saya bisa mendapatkan segala sesuatu. Nah, tapi apakah benar teknologi itu lebih besar dari Tuhan? Pertimbangkan ini. Jika teknologinya juga adalah ciptaan, mungkin teknologi itu lebih besar daripada Tuhan yang adalah Sang Pencipta. Jelas tidak, gitu. Maka teknologi tidak mungkin lebih besar dari Tuhan, dan otomatis paham ini atau pandangan ini adalah pandangan yang salah. Nah, itu pandangan yang kedua, IT is greater than God. Atau yang ketiga, ada juga pandangan seperti ini, yang lebih parah lagi. IT is equal to God. Atau IT is God bahkan. Jadi ada beberapa orang yang mungkin berpendapat bahwa IT itu setara dengan Tuhan. Bahkan IT atau teknologi itu menjadi Tuhannya. Jadi berlawanan dengan pandangan sebelumnya ya. Kalau pandangan sebelumnya dia akan lari ke teknologi terlebih dahulu, baru nanti setelah itu ingat Tuhan. Kalau orang yang menganut pandangan seperti ini, dia menganggap bahwa Tuhannya adalah teknologi. Teknologi adalah Tuhannya. Dengan kata lain, dia menjadikan teknologi sebagai berhalanya. Kemajuan teknologi menjadi obsesi hidupnya, sehingga hidupnya dikendalikan dengan semua teknologi yang dia gunakan. Dia diperhamba oleh alat-alat yang dia miliki. Nah, apakah pandangan seperti ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Tentunya tidak gitu, karena Alkitab jelas mengajarkan jangan ada pada kita Allah lain di hadapannya gitu. Jangan sampai ada sesuatu yang kita jadikan berhala. Jangan sampai kita menduakan Tuhan. Seperti itu. Jadi, apakah IT is God? Jelas tidak. Karena IT bukan apapun gitu, bukan apapun dibandingkan Tuhan. Nah, tiga pandangan ini jelas tidak alkitabiah dan menjadi pandangan yang salah. Jadi bagaimana seharusnya hubungan yang tepat antara teknologi dan Tuhan? Jawabannya hanya satu. IT for God. Teknologi itu untuk Tuhan. Teknologi berasal dari Tuhan dan harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu kalau pandangan inilah yang paling tepat di antara pandangan-pandangan lainnya? Sama dengan cara yang tadi sudah kita terapkan, kita harus menguji pandangan ini dengan kebenaran Alkitab. Nah, ada kebenaran firman Tuhan yang mendasari prinsip ini, yaitu yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 16. Sebab oleh Dia, segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia.
Coba perhatikan bagian yang dicetak tebal. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, melalui Dia, dan untuk Dia. Nah, kira-kira apa yang dicakup oleh segala sesuatu ini? Segala sesuatu ini kata yang sangat inklusif gitu ya. Kita bisa memaknai apakah segala sesuatu itu berarti mencakup tubuh jasmani kita? Ya. Apakah segala sesuatu itu mencakup semua kemampuan yang kita miliki? Ya. Apakah segala sesuatu itu berarti mencakup semua apa yang benda-benda fisik yang kita punya? Ya. Jadi apakah segala sesuatu itu mencakup teknologi? Ya, ya, ya. Segala sesuatu mencakup teknologi. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa teknologi itu adalah diciptakan oleh Dia, oleh Tuhan, melalui Dia, dan untuk Dia. Jadi teknologi harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. IT for God. Itulah pandangan yang benar, itulah hubungan yang benar antara teknologi dengan Tuhan, dan itulah pandangan yang seharusnya kita anut sebagai orang Kristen untuk menempatkan teknologi dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, ini teknologi berarti harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bagaimana dengan dampak-dampak negatif yang tadi sudah disebutkan? Bagaimana kita bisa menjaga agar kita tidak menyalahgunakan teknologi? Bagaimana kita bisa tahu cara yang terbaik untuk menggunakan teknologi untuk memuliakan Tuhan? Nah, kita bisa berpaling kepada Alkitab untuk melihat petunjuk yang sudah diberikan kepada kita. Yang pertama diambil dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, yang pertama supaya kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dengan sebagaimana mestinya adalah dengan pertama-tama memiliki sikap yang benar. Takut akan Tuhan akan menimbulkan sikap yang benar, sehingga menimbulkan pengetahuan yang benar, permulaan pengetahuan, untuk kita bisa menggunakan teknologi untuk mengabdi kepada Tuhan dan juga memperjuangkan kebaikan bagi sesama kita. Itu yang pertama. Untuk menggunakan teknologi dengan benar, kita pertama-tama harus memiliki sikap yang benar terlebih dahulu. Dan yang kedua, yang terkait dengan apakah orang Kristen lalu boleh memanfaatkan teknologi. Rasul Paulus mengingatkan, semua hal diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Memang semua hal diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Di sini secara tersirat, Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang pada dasarnya tidak melawan kehendak Tuhan itu diperbolehkan. Segala sesuatu yang pada dasarnya tidak melawan hukum Tuhan itu diperbolehkan. Tapi kita tidak boleh membiarkan hal-hal itu memperhamba kita. Ini sikap kedua yang harus kita miliki. Pertama, sikap takut akan Tuhan. Dan yang kedua, sikap untuk tidak membiarkan teknologi itu menjadi tuan atas hidup kita. Ingat, teknologi adalah hamba yang baik. Dia bisa menolong kita untuk mengerjakan apapun yang kita kerjakan dengan lebih mudah, dengan lebih menyenangkan, dengan lebih cepat. Tapi jika dia menjadi tuan atas hidup kita, kita akan diperhamba dengan kejam oleh teknologi itu. Nah, itu jadi ada dua sikap yang harus kita miliki untuk bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Dan yang terakhir, yang ketiga untuk memperkuat lagi, meneguhkan lagi bahwa kita harus menggunakan teknologi adalah ayat ini, Matius 22 ayat 37. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Teknologi tidak hanya boleh, tetapi juga harus digunakan untuk memenuhi hukum Tuhan. Komunikasi dan konten-konten digital yang kita kerjakan dan bagikan harus bisa memberkati dan menjadi teladan yang positif bagi sesama kita. Kita harus memakai segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap pikiran kita untuk melayani Tuhan. Teknologi juga termasuk di dalamnya, dan kita juga harus menggunakan teknologi untuk melayani Tuhan. Nah, IT for God sendiri adalah visi yang memotori pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Sejak awal berdirinya, ILSA sudah melihat pentingnya teknologi untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana teknologi bisa menolong banyak orang melihat Allah lewat media digital, melalui Alkitab, melalui bahan-bahan biblika, melalui berbagai literatur Kristen, dan sebagainya.
Karena itu sepanjang 25 tahun pelayanannya, ILSA selalu berkontribusi mengembangkan berbagai alat digital untuk menolong pembelajaran Alkitab yang lebih mendalam, yang lebih mudah dan menyenangkan, mulai dari software Sabda, mulai dari situs Alkitab Sabda, sampai ke aplikasi Alkitab, dan masih banyak lagi. Namun ini tidak berhenti sampai di sini saja. Teknologi hanya akan terus berkembang, dan ILSA akan terus maju sesuai dengan visi IT for God ini untuk memenangkan teknologi-teknologi baru yang akan terus bermunculan itu bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ILSA juga terus mengikuti tren teknologi yang sedang terjadi, khususnya dalam tahun 2020 ini, untuk melihat bagaimana teknologi-teknologi baru bisa kita manfaatkan untuk menolong orang Kristen semakin bertumbuh dalam iman dan juga untuk melayani Tuhan di gereja. Nah, beberapa dari tren teknologi ini akan saya sebutkan, tapi mungkin saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang tren ini. Yang pertama adalah Internet of Things, IoT. Nah, ini topik yang selalu hangat untuk diperbincangkan dari kira-kira beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang dan mungkin akan terus ke depannya. Apalagi nanti dengan hadirnya teknologi 5G yang menawarkan konektivitas internet super cepat, tingkat adopsi IoT akan meningkat pesat dan akan semakin banyak perangkat yang terhubung dan saling berkomunikasi dengan internet. Nah, saat ini saja kita sudah melihat ada banyak orang yang memasang Wi-Fi di rumahnya, juga punya smart band untuk melacak aktivitas olahraga mereka. Ada juga smart lamp, sekarang mungkin kedepannya nanti akan ada smart kulkas atau smart lemari pakaian, apapun itu, Internet of Things kedepannya akan menjadi salah satu tren yang sangat besar gitu dalam perkembangan teknologi nanti ke depannya. Nah, Internet of Things ini nanti ketika tingkat adopsinya sudah naik, akan menuntun ke arah big data. Jadi seiring meningkatnya adopsi IoT, seiring semakin banyaknya perangkat-perangkat yang diinstal di rumah-rumah yang mereka akan mengoleksi data dari para penggunanya, maka data yang terkumpul akan semakin banyak. Jumlah data yang akan dihasilkan oleh berbagai jenis perangkat tersebut akan semakin besar dan tidak akan pernah mengecil. Itu hanya akan semakin besar karena perangkat semakin banyak. Nah, maka big data ini perlu cara untuk bisa dikelola karena data hanya data dan tidak bisa tidak akan bisa berguna kecuali itu bisa diolah menjadi informasi yang akan berguna bagi kita. Nah, cara untuk mengolah big data ini adalah dengan artificial intelligence. Begitu banyaknya data yang berasal dari berbagai sumber perlu diolah agar dapat menjadi informasi yang berguna. Tadi sudah saya sebutkan. Dan artificial intelligence adalah solusi untuk mengelola dan memproses semua data tersebut. Data-data yang besar itu tidak mungkin diproses secara manual. Dan kalaupun bisa, mungkin tidak ada orang yang mau melakukannya karena data itu terlalu banyak, prosesnya terlalu rumit. Maka AI ini yang akan menjadi solusi untuk bisa memproses data tersebut untuk menjadi informasi yang berguna. Bayangkan kalau misal semua orang di Indonesia, seluruh dunia bahkan menggunakan Alkitab, maka akan data menggunakan aplikasi Alkitab, maka akan ada data penggunaan aplikasi Alkitab di antara orang Kristen. Ada begitu banyak data yang perlu diolah menjadi informasi supaya kita bisa tahu bagaimana perkembangan iman orang Kristen misalnya dalam hal membaca Alkitab. Nah, itu salah satu hal yang akan berguna ke depannya dengan menggunakan AI. Dan tren yang keempat adalah cloud computing. Karena tadi AI itu memerlukan kemampuan komputasi yang tinggi agar dapat melakukan analisis secara cepat dan akurat, layanan cloud computing akan menjadi solusi yang menjanjikan untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan. Jujur saja tidak ada orang yang punya alat yang cukup kuat, alat yang cukup canggih untuk memproses data yang diproses oleh AI tadi, maka kita meminjam layanan dari Google, kita meminjam layanan dari Apple untuk memproses data-data kita. Nah, itu yang sedang terjadi saat ini. Walaupun ke depannya mungkin akan ada perkembangan teknologi yang disebut edge computing, nanti perangkat kita akan bisa mengolah data-data kita secara mandiri dalam perangkat kita, tidak perlu connect ke satu server.
Tapi itu masih perkembangan yang cukup jauh. Saat ini cloud computing masih menjadi solusi yang menjanjikan untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan tadi. Nah, tren ini hanya sebagian dari beberapa yang akan datang lagi dalam tahun 2020 dan akan terus datang ke depannya. Jadi teknologi itu akan selalu menjadi bagian dari hidup kita. Masalahnya hanya pertanyaannya bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita sudah melihat bagaimana kita harus menggunakan teknologi untuk memuliakan nama Tuhan, dan Ilsa juga akan terus mengikuti tren teknologi. Ilsa berkomitmen untuk teknologi apapun nanti yang akan datang akan coba diteliti, coba dieksperimentasi untuk bisa digunakan untuk melayani Tuhan dan juga melayani masyarakat Kristen di Indonesia. Tapi Ilsa juga tidak bisa melakukan ini sendiri. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghidupi visi IT for God ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu Saudara bukan semuanya programmer. Saya sendiri juga hanya orang awam yang kebetulan antusias dengan teknologi. Tapi saya sendiri juga bukan programmer, bukan orang yang benar-benar orang teknis. Tapi kita bisa mulai dengan hal yang paling sederhana yang kita miliki saat ini. HP yang kita punya, kita bisa pikirkan bagaimana perangkat yang kita gunakan sehari-hari bisa menolong kita bertumbuh dalam iman. Bagaimana itu bisa menolong orang-orang di sekitar kita bertumbuh dalam iman. Bagaimana alat-alat kita bisa menolong gereja semakin efektif melayani jemaatnya, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak hal yang kita bisa renungkan mulai dari yang terkecil, teknologi yang menjadi bagian dari hidup kita harus kita gunakan untuk melayani Tuhan. Nah, akhir kata, mari kita melihat teknologi baru sebagai kesempatan untuk memajukan kerajaan Allah, karena teknologi berasal dari Tuhan, dan teknologi juga harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. IT for God, teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih.